sedang turun kepada kami masing-masing. Anak-anak dalam kandungan diberkati dan dilindungi. Tubuh yang lemah dipulihkan. Setiap kesesakan dilegakan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan Allah penyedia. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Turut bekerja dalam segala hal. Melimpah El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. Haleluya. Mari berikan pujian yang tertinggi kepada Yesus Kristus. Allah yang berkuasa. The God who provide. Sungguh kami bersyukur Bapa bahwa pujian dan penyembahan yang dinaikkan umat-Mu membawa kelegaan dan kelepasan. Dan saya percaya bahwa ini yang tadi Roh Kudus mengingatkan saya kata Rehobot. Ada kelegaan walaupun masalah belum selesai. Yes. Tetapi ada kelegaan. Amin. Engkau bisa bernafas, engkau punya spare sedikit. Mungkin hutangmu belum selesai tapi ada spare sedikit. Ada sedikit kelegaan untuk engkau menjalani. Engkau memenuhi kebutuhanmu. Amin. Seperti ketika Ishak yang ribut dengan sumur pertama, sumur kedua. Tetapi ketika di sumur ketiga ada kelegaan. Itu sebabnya dia katakan Rehobot. Amin. Tetapi Tuhan mau mengatakan jangan berhenti sampai di Rehobot. Karena ada sumur yang terakhir Batseba. Di mana di Batseba itu perjanjian Allah diteguhkan kembali. Dan aku adalah Allah yang memegang teguh perjanjian kepada engkau hai umatku. Demikian firman Tuhan. Peganglah teguh janjiku itu. Karena itu pasti akan terjadi. Sebab aku adalah Allah yang setia. Aku Allah yang tidak akan pernah membuat engkau kekurangan dan ketakutan. Dan ditelantarkan. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang memegang engkau. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus terima kasih. Engkau membuat Yesus menjadi nyata di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ingin melanjutkan ibadah kami. Dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Shalom saudara. Nah, puji Tuhan. Terima kasih. Ada sahabat lama saya nih Pak Frankie dan Ibu. Welcome. Dan terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini ada firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan sudah ditaruh di dalam hati istri saya. Jadi walaupun saya namanya ada di situ ya sebagai pembuka saja. Ya, dan penutup saudara. Tapi hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh dari Ibu Vivi. Mari kita berikan pujian kepada kita. Haleluya. Saya akan membagikan dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. The power of righteous praying. Yakobus menulis surat ini kepada orang Yunani, bangsa Yahudi Kristen. Yang ada di perantauan. Ya, yang mengalami penganiayaan, yang mengalami masalah, yang mengalami pencobaan. Sehingga Yakobus itu mengingatkan jemaat untuk di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau berada di dalam macam-macam pencobaan. Dan pencobaan yang mereka alami itu saudara bisa lihat nanti di Kisah Para Rasul 7 dan Kisah Para Rasul 8. Tetapi saya tidak akan membahas di situ. Tapi kita akan belajar bagaimana Yakobus mau menguatkan jemaat. Ya, menguatkan bangsa Yahudi Kristen ini karena mereka imannya jadi Kristen. Mereka jadi banyak dianiaya.
Dan saya percaya ini mungkin bisa relevan dengan keadaan kita sebagai orang Kristen yang percaya. Apa yang firman Tuhan katakan di Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Di pasal 1 Yakobus membuka bahwa mengingatkan jemaat bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila berada di dalam macam-macam percobaan. Dan di Yakobus 5 Yakobus juga mengingatkan bahwa bersabar di dalam penderitaan. Atau bertekun di dalam penderitaan. Dan Yakobus mengingatkan bagaimana contoh Ayub. Bagaimana dia mengalami masalah. Dan tetapi dia tahu apa tujuan daripada penderitaan yang dia alami. Ada amin. Jadi apabila saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami masalah. Kayak tadi yang kita nyanyikan itu kita imani bahwa ada tujuan Allah pada saat saudara menghadapi masalah. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Yakobus 5 ayat 13 dan sampai 13-14 boleh tolong kita baca sama-sama. Dikatakan seperti ini. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia apa? Berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kita di situ aja dulu. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, apa yang Yakobus suggest, dorong, baiklah engkau berdoa. Jadi ayat ini 13-14 itu ditujukan ayat 13-nya ini kepada individual. Kepada pribadi lepas pribadi. Kalau saudara mengalami penderitaan, jangan cari-cari yang lain dulu. Berdoa. Yang berikutnya itu di ayat yang 14-nya, kalau ada seseorang dari kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Jadi ada untuk individual doa secara pribadi, ada doa secara saudara bisa datang ke elder, saudara bisa datang ke gembala saudara, dan ada yang berikutnya lagi bagaimana kita berdoa secara congregation. Ya, saling mendoakan, mengaku dosa. Tapi kita lihat pertama-tama, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, sekarang penderitaan apa yang dialami? Penderitaan yang di sini atau suffering, mereka bisa mengalami keadaan yang lemah. Keadaan yang kalah. Jadi, saudara ingat kembali bahwa orang-orang ini berada di perantauan, mengalami banyak penganiayaan, mengalami banyak perang. Ya, sehingga waktu mereka datang itu keadaannya pada saat mereka sakit, pada saat mereka luka, pada saat mereka lemah. Nah, apa yang dikatakan pada saat saudara mengalami hal seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Kita berdoa. Dan berikutnya dikatakan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Saudara lihat bahwa waktu saudara mengalami penderitaan, saudara berdoa. Pada saat saudara mengalami sukacita, mengalami jawaban doa, saudara mengalami satu kegembiraan sukacita, apa yang saudara harus lakukan? Pujian. Jadi Yakobus mau mengatakan di sini bahwa suka dan duka kita tidak lepas dari doa. Kalau kita susah, tapi banyak juga ya kalau orang susah tuh cari yang lain-lain. Ya. Jalan pintas, instan. Tadi Yvonne membagikan kesaksian, dia dipecat, ya, mendadak, tidak dapat kerjaan, di sekolah, dia berdoa, minta didoakan. Dalam 2 minggu Tuhan menjawab doanya. Ada amin. Kita percaya. Ada kuasa pada saat kita membawa permasalahan kita di dalam doa. Sepertinya klise ya, aduh kok doa sih. Tapi itu adalah jawaban pada saat kita menderita. Ada amin. Bahwa waktu kita berdoa, kita percaya bahwa kita mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kekuatan saudara, bukan mengandalkan diri saudara, tetapi kita mengandalkan sumber kekuatan itu, yaitu dari Tuhan. Jadi baik kita menderita atau kita bergembira, kita tetap harus berdoa. Karena
pujian itu sendiri pun merupakan doa. Berikutnya dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, kalau di sini dibilang sakit tetapi sebenarnya yang weak, yang lemah. Baiklah ia memanggil para penatua. Kenapa kita memanggil para penatua jemaat? Berharap para penatua atau pemimpin jemaat itu adalah kuat di dalam rohani mereka. Sehingga waktu saudara mengalami kelemahan, apakah lemah secara mental, lemah secara rohani, saudara mencari orang yang tepat. Amin. Tetap ada doa pribadi, tetapi tetap saudara juga membutuhkan orang lain yang rohani untuk membantu saudara, untuk menguatkan saudara. Jadi kita pertama itu waktu kita berdoa, kita mengalami suffering, penderitaan, itu membuat waktu kita berdoa itu mendatangkan comfort, ketenangan dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, ya ada seorang kamu yang sakit, lemah secara mental, emosi, kita berdoa akan mendapatkan pemulihan, restorasi. Fokusnya kita ini di mana pada saat kita berdoa ada kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Pada saat saudara berdoa, kita mendapatkan ada kuasa pada saat kita berdoa. Mari kita lihat di ayat 15 dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman. Saya suka kasih masukan ke tim doa bahwa air mata kita tidak menggerakkan Tuhan. Yang menggerakkan Tuhan atau menjawab doa kita karena iman saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Doa orang benar, TB1 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. TB2 ini dikatakan ada hasilnya. Wow. Saya waktu dapatkan ayat ini ada satu kesaksian. Saya ada layani satu ibu-ibu mengalami kesulitan dalam keuangan. Dan anaknya lagi sekolah di Kanada. Terancam dipulangkan karena tidak bisa membayar uang sekolah anaknya. Udah kasih banyak masukan segala macam. Terus saya ingatkan, oke. Kalau saya to the point ya, kamu ada kesalahan, kamu gambling. Kamu gambling kirim anakmu ke Amerika, ke Kanada. Dengan situasi kamu gambling, bener gak? Iya Bu. Bertobat aja. Simple banget ya. Bertobat aja, memang benar. Kalau saudara punya kesalahan, kalau saudara punya dosa, simple. Tuhan tuh gak belit-belit, bertobat. Berbalik dari jalan kita yang jahat, mengaku dosa kita. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Singkat cerita dia lakukan, kemudian dia datang lagi, Bu. Apa yang dia inginkan, dia belum dapat jawabannya. Dia datang lagi, Bu, saya salah apa ya? Saya udah bertobat. Nah ini doa orang benar. Saudara dibenarkan gak? Saudara orang benar gak? Kenapa kita yakin bahwa kita orang benar? Yesus mati di kayu salib untuk setiap dosa saudara. Iblis yang mau menipu kita untuk tetap hidup atau berpikir kita bukan orang benar. Kita dibenarkan karena salib. Amin. Jadi saya katakan sama dia, dan ada firman mengatakan, marilah kita menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, confidence. Confidence artinya no condemnation. Tidak ada penuduhan. Jadi jangan izinkan penuduhan masuk dalam diri saudara, dalam pikiran saudara. Sehingga waktu saudara berdoa, saudara tidak yakin apa yang saudara minta akan berhasil. Itu yang menghalangi kita menerima jawaban-jawaban doa. Thank God dalam 1 bulan ini kita mendengar kesaksian dari Fanya,
Dari umur 3 tahun mimpinya untuk mau sekolah di luar akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Yang saya amazed, scholarship full. Ke Beijing. Amin. Tuhan kalau kita minta sama Tuhan, kita sabar, kita tetap bertekun. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia ingin sekali untuk pergi ke Amerika. Dan akhirnya dia sadar bahwa kenapa dia tidak pergi ke Amerika? Karena visanya segala macam. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan bisa kabulkan apa yang kita minta. Ya, nah jadi prayer and power, bertobat dari setiap dosa. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, gak usah malu sama Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan, mengaku dosa kita. Tetapi waktu kita juga sudah mengaku dosa kita, dibilang dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan membuatnya putih seperti salju. Amin. No condemnation waktu kita datang dengan confidence di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, doa yang lahir dari iman. Ya, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Doa yang lahir dari iman. Percaya bahwa apa yang kita doakan itu pasti Tuhan akan menjawab kalau kita sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 5 ayat 45 dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Setiap kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita berada di pihaknya Allah. Dan kita akan mengalahkan dunia. Kita akan mengalahkan sistem dunia ini. Apapun itu yang membuat kita lemah. Pada saat kita percaya bahwa iman kita akan mengalahkan sistem dunia ini. Akan mengalahkan keadaan kita. Kayak seperti tadi yang kita nyanyikan. Walaupun kita belum melihat jawaban doa. Tapi kita tetap percaya bahwa Yesus ada di pihak kita. Karena apa? Kita, setiap saudara dan saya adalah anak-anaknya. Amin. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ya tadi prayer and power, doa orang yang benar. Dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara percaya enggak? Apapun yang saudara minta, Tuhan akan melakukannya. Supaya apa? Bapakku dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saya mau mendorong seperti ini. Waktu kita berdoa apapun. Apakah itu penderitaan, kelemahan saudara. Nah, sakit penyakit itu biasanya timbul secara fisik. Kalau secara rohani kita sendiri pun sakit. Yang suka sakit mah. Karena apa? Stres. Benar ya? Yang tekanan darah tinggi. Kenapa? Banyak. Pikirannya kan banyak nih pikirannya. Benar gak? Ya? Jadi waktu saudara mengalami sakit secara fisik. Di ayat ini sebenarnya Yakobus tidak menyatakan sakit secara fisik. Suffer, menderita. Sakit itu ya weak, lemah. Secara mental, pikiran, kita lemah. Sehingga akhirnya secara fisik no wonder. Kita pasti juga akan sakit secara fisik. Tapi ada kabar baiknya. Apapun masalah saudara pada saat ini dikatakan berdoa. Amin. Apa yang kita minta, doa orang benar ada hasilnya. Amin. Doa orang benar ada hasilnya. Apa yang saudara minta kepada Tuhan, dia pasti akan menjawab supaya nama Tuhan
dimuliakan. Wow. Kalau itu motivasi saudara, saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa saudara. Ayat yang terakhir mungkin ada di situ. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. 1 Yohanes 5, 14-15. Kita baca bersama 1, 2, 3. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, apa saja, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Waktu kita berdoa dengan iman. Amin. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Pada kesempatan ini saya mau setiap jemaat merespons apa yang firman Tuhan katakan. Saya beri kesempatan kepada setiap saudara untuk menuliskan permohonan doa saudara pada saat ini. Tuliskan mungkin di handphone saudara, kalau saudara bawa catatan, tuliskan. Jangan cuma mau satu. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang firman Tuhan katakan, doa orang benar, besar kuasanya, dan saya suka yang terakhirnya, ada hasilnya. Amin. Untuk Bapa dimuliakan. Pada saat berdoa meminta kepada Dia. Jadi ada doa secara general, ada doa secara spesifik. Saudara mulai meminta. Doa secara general boleh, tapi saya suka doa secara spesifik. Target saudara dalam pekerjaan, kebutuhan sekolah, dana yang kita butuhkan, pengen anak, ada yang butuh untuk dana untuk melahirkan, butuh rumah mungkin, ya kesembuhan. Tuliskan itu. Dan mari kita bangkit berdiri.